yang terlihat supaya unik ya Bu ya. Ya, sangat unik dan memiliki daya jual. Karena misi dari sahabat ngopi kita kali ini untuk memperjuangkan kreativitas anak-anak sehingga ketika nanti lulus dari SD Negeri Cipete mereka memiliki skill dan keahlian untuk bisa bertahan hidup ketika kembali ke masyarakat. Begitu kan Bu? Nah, mari kita kembali ke tema sahabat ngopi semuanya. Hari ini temanya adalah tentang peta buta. Mungkin sudah jarang terdengar di sekolah tentang peta buta ya Bu. Dan hanya sebagian yang masih melestarikannya. Dan salah satunya inilah saksi hidup. Saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Haji Dadang Suwandi, seorang guru senior di sisa purnabaktinya. Beliau akan memberikan ilmu untuk generasi penerus ya, terutama saya juga sebagai pendidik. Bukan Bu? Ya, sama saya juga sebagai pendidik Mendapatkan mendapatkan ilmu. ilmu. Iya, dari beliau seorang senior yang sudah cukup lama di SD Cipete ini, dan dia juga sudah memberikan ya karyanya berupa peta buta yang terbentang di sini, baguslah, besar gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh anak-anak juga. Dan adapun tujuannya Pak Haji, saya boleh langsung saja kan? Tujuannya Pak Haji mengadakan peta buta, pelatihan peta buta ya, bisa dikatakan pelatihan ya Pak. Karena skill kita juga sebagai seorang pendidik perlu di-upgrade dan meniru beliau ya. Latar belakangnya diadakan peta buta itu apa sih Pak Haji? Baik, terima kasih atas persediaan belajar dan rekan juga dari saya. Walaupun dikatakan di senior, saya merasa masalah skill dan pengetahuan saya sebetulnya masih jauh daripada generasi-generasi yang sudah saya capai. Tapi karena dulu saya ngopi dulu. Ya, kita ngopi dulu sahabat ngopi. Ngobrol pendidikan sambil santai. Ya. Jadi begini, peta buta ini sebetulnya sangat penting sekali diperkenalkan kepada anak didik. Mengapa harus peta buta? Kalau tadi bicara bagaimana kronologis dan begini nih. Dulu itu dari tahun 70 ya, kita mengenal berbagai implementasi dari pemerintah. Banyak peta-peta yang dibuat oleh pemerintah, Bu Erna juga. Tetapi barangkali peta-peta ini kurang menyentuh ya. Di antaranya belum pernah ada dari pemerintah yang itu petanya ketemu. Tidak ada. Belum pernah kita lihat. Yang kita nanti belum pernah kita. Sehingga peta-peta yang di-drop dari pemerintah itu banyak peta yang sudah jadi. Sudah dahulu Nah itu, itu kelemahannya apa? Minat daripada guru dan siswa minim sekali. Sehingga tidak kelak lagi peta-peta ini akhirnya cuma tergantung dan dipenuhi dengan buku atau tersimpan di atas lemari. Nah, atas dasar itu kita mencoba menjawab tentang pertanyaan bagaimana agar minat dan daya rangsang untuk mempelajari ilmu peta dunia ini dengan semangat yang tinggi. Ternyata jawabannya adalah inilah peta buta. Karena dari peta buta anak akan bertanya-tanya, ini negara mana? Ini benua apa? Ini laut apa negara? Akan merangsang. Berbeda dengan yang sudah tergantung. Berarti keterampilan juga ya. Motivasi anak juga ya. Jadi ketika anak-anak melihat saja, ya ini mana ya, ini mana ya itu. Terus ada daya rasa seperti ini mungkin ya Pak. Kalau saya tangkap dari Bapak, anak itu kan udah, oh iya, bisa nggak sih saya bikin peta? Nah, begitu. Begitulah. Dari penampakan warna juga ya Pak ya. Kalau juga oh iya, warna iya gitu. Lebih menarik. Jadi variasi warna. Aja tentunya bikin ini perlu kebuletan, perlu modal, perlu keberanian juga, perlu kesabaran. Bagaimana kita perhatikan ini bukan dengan mesin kan? Dengan secara manual. Dan ini juga memerlukan pengetahuan yang luar biasa tentunya. Tidak bisa semua orang bisa melakukannya ya.
bisa diawali dari kertas ini aja ya Pak ya. Betul, Dari betul. kertas HVS dulu Ya. dengan memberikan mereka satu gambar sebuah peta ya. Bagus Ya. begitu caranya. Ya mungkin itu salah satu dasar untuk mereka gitu ya, sebelum mengimplementasikan di kerjaan besar. Nah, bahkan saya punya rencana juga ke depannya ingin membuat yang sifatnya fleksibel, bisa dipotong mana. Oh iya. Yaitu di atas Luar bangkok, biasa. misalnya, Oh, iya. kanvas, Iya. dikeluarkan di sana. Atau di kayu juga. Pak Haji, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Ya. Ketika Pak Haji membentuk gambaran peta Indonesia, ini kan nggak mudah ya Bu? Iya. Nggak mudah. Pak Haji pasti dengan detail menghitung skalanya kan? Skala, ya, betul. Bisa diceritakan bagaimana itu Pak Haji? Itu gambar yang benar bisa di-short sedikit ya. Oh iya. Supaya Di sini salah satunya kita mengambil dari peta provinsi Jawa Barat. Ya, Pak. betul. Nah, ini provinsi Sekedar Jawa Barat. pembahasan aja, Ya. pembahasan begitu Ya, cara kita membuat. membahangi anak mungkin dengan sebuah gambar salah satu daerah ya, Pak, ya, Ya. salah satu daerah. Kemudian kita membekali juga anak beberapa HVS, mungkin ya, misalnya satu orang anak satu HVS Bu. Diawali dengan kita memberi garis dulu. Ini Iya, ya, biar betul dengan peta. Ya. Kemudian mereka membuat juga garis untuk mempermudah mereka, iya, memindahkan gambarnya ke sini dengan cara kita mengukur dulu ya Pak ya. Kalau mungkin di sini 1 cm kita pindahkan jadi 1 cm atau 2 cm boleh. Diperbesar, Diperbesar bisa, diperkecil bisa, ya. Nah, untuk apa Pak? Kalau ini kan di sini ada terlihat ada nomor garisnya. Iya, iya, iya. Ya. Di sini ada garis satu Nah, itu garisnya. betul karena ini penting sekali harus ada titik-titik koordinat. Iya. Karena nanti ada garis yang sifatnya vertikal dengan lurus, ada yang horizontal. Horizontal. Kenapa? Karena untuk menentukan target misalnya benua Australia di mana Ada letaknya? titik Kalau sudah berapa? dikasih titik koordinat, misalnya di koordinat misal 50 sekian per 50 sekian. Misalnya vertikalnya berapa, kemudian yang horizontalnya berapa. Nanti kita tarik garis. Iya, iya. Jadi ketemu lah misalnya bahwa Australia itu berada di koordinat sekian. Iya. Sehingga tidak akan melenceng dari gambar yang aslinya. Sehingga kecepatan sangatlah dipastikan. Jadi 90% hampir akurat. Berat, betul. Karena ada titik koordinat yang harus diikuti di dalam temuan. Kita sama-sama dengan anaknya, yuk anak kita gerakan pensilnya dari mana kita. Kata Indonesia dulu. Iya. Mungkin setelah ini ya, Pak ya. Ini kan ada ini gambarnya ya, sketsanya. Mungkin untuk mewarnai kita membebaskan ya Pak. Boleh Oh silakan iya. agar lebih merangsang dengan belajarnya. Silakan bebaskan dari mana yang mereka sukai. Pak Haji, Paling tidak ada sebelumnya warna. saya mau tanya begini, yang jadi penasaran saya itu sahabat ngopi Iya, sama iya, Pak iya. Haji. Pak Haji pada waktu itu beliau sudah membuat Iya, belajar depan tentang gua. peta buta. Dan ini saya bersama dengan Bu Banyu juga mempergunakan ini untuk mengajar kepada siswa-siswa kami ya. Cukup mudah. Ini sangat hebat karya Pak Haji. Waktu itu dari mana inspirasinya Pak Haji? Dan karya ini jadi jabatan kita nih. Ini waktu keempat A. Oh iya. Yang itunya hari waktu itu Pak Randi ya. Jadi ini masuk di lembar-lembar pemberkasan dari nilai hasil karya inovatif maksudnya. Ya, berarti guru karya inovatif pada zaman itu Pada zaman itu. sangat banyak ya. Apalagi kalau hari ini dikaitkannya dengan media yang Iya, sudah iya. sangat menyebar Di sini luas. ada apa istilahnya sekapur siri, ada juga latar belakang, ada juga tim sekolah yang ikut memberikan support, kemudian ada hasil karyanya, kemudian juga tujuannya itu ada di sini. Kemudian bagaimana mempermudah pelajar itu ada tekniknya di sini, ya. Berarti modul ini sangat lengkap sebenarnya untuk dipelajari. Bu, bagaimana kalau kita ke depannya kita perbanyak modul ajar Pak Haji ini untuk menerapkan ilmu-ilmu Pak Haji ke depannya ya, untuk menginspirasi dan memotivasi para peserta didik tentunya. Siapa tahu suatu hari nanti salah satu anak didik kita dia menjadi seorang desainer ya yang hebat yang melalui peta karena dia tertarik dengan peta dengan skalanya makanya dia bisa membuat bangunan lainnya ya. Dan saya harapkan ke depannya tidak hanya dalam bentuk papan ini ya, tetapi mungkin yang bisa sebelumnya bisa dibawa kemana-mana tuh, terutama di baleho atau di kain, di kanvas segala macam juga paling efektif bu. Dan dulu bisa dibawa kemana-mana.
Nah, kemudian selanjutnya sebagai tujuan tadi yang dilihat, ini tujuannya agar anak ini ya tahu lokasi di mana mereka berada. Kalau di Indonesia di mana? Iya, betul. Kemudian juga nanti merambah ke seluruh yang sifatnya internasional dunia. Apa tahu juga? Tinggal mana namanya Australia, Amerika. Kalau dulu itu ada 4A tapi Apa itu? 4A Yang baru gitu. Iya, semua dulu Asia, Australia, Amerika, Asia, Australia, Amerika, Afrika, dan satu Eropa. Kalau dulu iya. itu Mungkin untuk kami pendidikan zaman sekarang mungkin Iya. kayak masih Iya. paham tentang itu ya. dulu itu Iya, 4A, satu E. Tapi yang ini itu tidak relevan. Sudah Karena ada A-nya adalah Antartik. Berubah waktu. Iya, iya, iya. Ditambah dengan itu berarti ada 6. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Ya, dari 6A, 1E sekarang. Oh, nama 1E kalau sekarang. Antar kutub utara. Itu yang dalam kutub S semuanya. Dan manfaatnya ini sangat luar biasa loh, Bu. Iya. Dari Pak Haji kita belajar bahwa kita tahu peradaban dunia itu seperti apa. Seperti apa? Batas-batas negara seperti apa. Kultur sosialnya seperti apa. Budayanya juga. Jadi relevansinya sangat dengan kebinekaan global. Jadi kita tidak terbatas dengan sumber belajar yang ada pada hari ini ya, Bu ya. Dengan adanya Pak Haji kita bisa menggali lagi bahwa pembelajaran yang dulu itu bukan saja tidak relevan gitu. Mungkin hanya tembakan yang berbeda dengan sekarang gitu ya. Dan yang lebih ironis atau mengkhawatirkan ke depan generasi kita tidak tahu yang namanya Sumatera misalnya Iya. Kemudian begini, dulu zaman tahun 70-an ada program pemerintah yang diberikan oleh Pak Soeharto presiden kita, program transmigrasi Bu. Nah ini orang dari sana, dari desa saya di sana di Menteng, ada yang bertransmigrasi ke Sumatera. Bu. Iya. Ceritanya begini, dia itu kan lewat lintas laut dengan menggunakan kapal feri waktu itu ya. Dari Merak ke Bakauni, sampailah di Lampung. Nah setelah sampai di Lampung, dia ngasih surat kepada orang tuanya di rumah. Kata orang ini, alhamdulillah bapak dan ibu saya sudah sampai di luar negeri. Itu mungkin sama keterbatasan dia. Itu Dan itu menjadi motivasi Pak Haji untuk mengajar anak-anak bahwa ini loh gunanya peta ini. Mengetahui di mana mereka berada gitu ya. parah kan itu. Iya, iya. Karena cuma lewat laut, naik kapal, Menganggap bahwa dia sudah sampai di luar negeri. Ya betul. Dan ini manfaatnya sangat luar biasa Iya, sekali betul, ya betul. peta buta ini ya. nah betul gitu. Kemudian lagi ya, sebetulnya saya ini sebelum saya mengangkat ini ke pemberkasan sebagai tambahan untuk mengejar jabatan waktu itu 4A kalau tidak salah, saya sudah lebih dulu buat peta-peta ini. Hampir di setiap sekolah yang saya tinggali atau sekolah yang saya Ketika Bapak tugaskan, ya. Iya. Pertama, gimana? Saya buat yang kayak begini. Pertama di SD Kecil tahun 19 sekian. Iya. Entah sekarang Pak Edi yang ada di itu, apakah di SD-nya masih ada? Masih menggunakan Pengajaran saya. Iya. Kemudian yang kedua di SD Terus 1. Apakah Bu Susi? Iya, betul sih. Masih ada tuh dokumen saya. Bisa ditelusuri Pak. Iya. Berarti luar biasa ya Iya. Pak Haji. Ketika dia bertugas di satu sekolah, maka Iya, dia akan betul. meninggalkan satu dokumen pembelajarannya gitu ya. Kemudian lagi Luar di biasa. Kiara Koning bagaimana dengan Bu Ayu? Misalnya kalau Bu Ayu masih di sana. Iya. Masih Atau Bu Rina, Iya, masih. Itu Iya, saya. masih. kerjakan juga ini saya karyakan juga ini tentang buka dunia ini. Kemudian yang terakhir di Ciaur juga sih, Ciaur. Ketika dari Kiara Koning saya kembali ke Ciaur sana, itu juga satu ini terpakai. Kemudian lagi sekarang yang terakhir saya di Sampai purna di sini ya Pak. Iya. Insya Allah. Dan ini juga kata saya juga tadi jadi apa? Jadi naik jabatan saya tanya lagi penambahan saya Alhamdulillah Pak. Iya. Nah, sahabat Kopi
semuanya, itu tadi pemaparan dari Bapak Haji Dadang Suwandi selaku guru senior yang sudah sangat berpengalaman dan malang melintang ya kalau masalah kinerja beliau. Sudah berapa puluh tahun Kak? Hampir 30 tahun ya, nanti itu mau purnanya 30 tahun lebihan. Dan semoga menjadi motivasi untuk kita generasi muda ya ke depannya. Dan barangkali tambahan insya Allah bahwa karena saya itu sedih sebetulnya karena saya tidak punya Bu Erna, Bu Dewi, Bapak saya tidak punya SD awal. Saya sedih sekali. Iya. Mengapa? Dulu saya ketika belajar peta-peta ini dari siapa? Dari Bapak Emanuel Derajat almarhum. Iya. Yang masih ada adalah Bu Konan, Bu Haji Konan. Itu masih ada sampai sekarang. Itu dari sana. Bahkan ketika mengajar itu si ibu itu gini-gini guru belum. Oh iya. Kita menggunakan global ya kayak. Pak Sorjana juga almarhum selalu memperkenalkan peta-peta seperti itu. Dan Pak Haji mudah-mudahan Dan ketika menguat kepada saya alhamdulillah. nanti Pak Haji Purna di SD Negeri Cibote ini juga menjadi warisan ilmu buat kita. Insya Allah kita pasti akan meneruskan ide-ide Pak Haji ini ya. Mengimplementasikan di itu berikutnya ya Bu ya. Ya. Generasi berikutnya. Dan insya Allah juga buat saya secara pribadi karena saya sudah tidak memiliki lagi SD alma mater, saya akan menjadikan Cibote sebagai tempat kerja alma mater saya. Terima kasih Pak Haji. Jadi Terima dari kasih. kasih saya nanti barangkali kalau sudah saya pensiun, saya datang ke sini jangan dikatakan siapa. Ya enggak. Oh enggak Pak. Pak Haji ya, Nanti. orang tua kita sekaligus guru kita yang memberikan motivasi untuk kita. Nah, Dan hari ini Cibote kan lagi menata ya. ya. Kita jadi ingat Bu Erna barangkali sejarah ke belakang ya. Jadi dulu itu ada nama-nama Cibote. Kalau gue itu dari Bala Cibote. Iya iya. Kemudian naik level. Level Kita ya. level. Terkendali. Sekarang kita mulai menatap Cibote Cibote saja. Meningkat. Mudah-mudahan nantinya bisa menjadi Cibote yang menginspirasi. Iya. Iya. Perhatian. Ada nilai jual ya, motivasi buat anak-anak dan orang tua untuk menyekolahkan ke sini lebih berambisi. Dan insya Allah nanti kita ada program ya, taruhlah program maksimalnya 2 tahun atau sebelumnya kita ada program semacam melengkapi apa program yang harus ada untuk sekolah Sarana seperti alat prasarana. musik Bu. Oh iya. Kita cari bibit nanti Bu. Vokalnya dan keras siapa ya? Misalnya yang Mudah-mudahan terrealisasi ya. Bu, ya. Kalau kearifan lokalnya kan sudah berjalan ya Pak, seperti kewirausahaannya ya. bagus itu. Kemarin kan di podcast sebelumnya kita sudah bahas tentang kewirausahaan anak-anak ya. Karena kita kan komoditi utamanya kan pertanian ya, otomatis kita kembangkan bagaimana nanti anak-anak bisa menjadi pengusaha di agribisnis gitu kan. Baik contoh kan itu contoh ya. Iya, betul. Yang hijau ya. Ya, Bagus jadi nilai jual kan. ya sekarang sudah Sekali berjalan. harganya kan. Nah sahabat kopi, karena kita keterbatasan waktu ya, untuk kali ini tentang peta buta sudah kita bahas. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan boleh di japri atau via email ya langsung Iya, bisa komentar secara langsung. komentar juga, kritik dan saran untuk perbaikan selalu Kami kami nantikan. tunggu ya. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama Kopi, bersama saya Becky dan Saya Banyu. tamu kita Pak Haji Pak Dadang Haji